Selamat siang, nama saya Maria Elvira Laibasar, NIM 17030300056, kelas A semester 6, jurusan Sosiologi. Di sini, menurut pendapat saya tentang kelas sosial dan politik. Kalau sosial dalam konteks ini adalah proses pelapisan sosial yang ada dalam masyarakat. Proses pelapisan sosial ini bisa berupa status sosial, stratifikasi sosial, maupun kasta sosial yang didorong oleh faktor historis, kultural, politis, dan ekonomi. Setiap masyarakat, baik masyarakat tradisional terlebih lagi masyarakat modern, pasti mengalami proses pelapisan sosial. Proses ini sebenarnya tidak diinginkan oleh setiap individu dalam masyarakat, namun dalam hal ini merupakan kondisi yang tidak dapat dielakkan dan dihindari. Proses pelapisan sosial ini bisa berdampak negatif dan bisa berdampak positif pada kondisi hegemoni kelas dominan terhadap kelas minoritas. Karena sumber daya yang dimilikinya, akhirnya munculnya tirani kelas mayoritas. Pandangan ini diwakili oleh teori kelas sosial yang diperkenalkan oleh Karl Marx. Elit politik merupakan sekelompok kelas sosial yang mendominasi masyarakat. Elit adalah penguasa atau ruling class yang mengatur setiap kegiatan yang ada di dalam masyarakat. Biasanya, elit memiliki sumber daya yang di atas rata-rata dengan jumlah personel yang relatif kecil. Kemampuan kelompok elit digunakan untuk menciptakan power dan dependensi kepada kelas-kelas sosial di masyarakat. Konflik terhadap perspektif kelas. Kehidupan merupakan siklus yang panjang. Di dalamnya ada manusia yang berperan sebagai aktor utamanya. Manusia hidup dalam waktu ke waktu. Seiring berjalannya siklus kehidupan yang terus-menerus berputar, selalu ada perkembangan membawa perubahan yang menciptakan sejarah akan dirinya. Manusia adalah makhluk yang memiliki rasa kepuasan dan yang tak terbatas, kebutuhan yang tak ada habisnya, rakus dan saling tergantung. Oleh karena itu, kehidupan manusia senantiasa penuh dengan keinginan, harapan, dan pertimbangan. Keinginan untuk memenuhi kepuasannya, harapan yang selalu ingin kehidupannya baik dan mempertimbangkan segala sesuatu secara rasional dan tidak. Namun, ketika keinginan tidak bisa dicapai, harapan tak sesuai dengan kenyataan dan pertimbangan sangat sulit untuk memilih apa yang akan dipilih. Maka akan terciptanya konflik, baik itu konflik dalam dirinya sendiri maupun konflik terhadap orang lain, menjadi kehidupan yang tak selalu berjalan mulus. Yang kedua, pengawasan dan jenis kekuatan atau kekuasaan. Kekuatan politik merupakan gerakan yang dilakukan oleh suatu golongan untuk mencapai atau mempertahankan tujuannya. Gerakan tersebut dapat berupa gerakan konservatif maupun gerakan progresif dengan menerapkan nilai-nilai liberalisme. Kekuatan politik merupakan aktor-aktor politik maupun lembaga-lembaga yang memainkan perannya masing-masing dalam kehidupan politik yang bertujuan untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan politik. Kekuatan-kekuatan politik berperan sebagai penopang sistem politik melalui pengaruh terhadap pemerintah. Kekuatan-kekuatan politik lugas dapat dikatakan bahwa kekuatan politik tersentral difungsi input oleh infrastruktur. Maka, kekuatan politik ini dapat berupa kekuatan formal dan non-formal. Kekuatan politik Indonesia merupakan suatu daya yang dimiliki oleh lembaga-lembaga Indonesia di bidang politik. Peran negara keamanan yang eksternal atau peran yang berada di luar negara, yang artinya negara bertugas melindungi warga negaranya terhadap ancaman dari luar pemeliharaan ketertiban intern atau faktor dalam. Artinya, dalam masyarakat yang tertib terdapat pembagian kerja dan tanggung jawab pelaksanaan peraturan-peraturan pada segenap fungsionaris. Terdapat pula badan-badan prosedur dan usaha-usaha yang dimengerti oleh segenap warga negara dan dilaksanakan untuk memajukan kebahagiaan bersama. Fungsi keadilan terwujudnya suatu sistem di mana
Terdapat saling pengertian dan prosedur yang diberikan kepada setiap orang yang telah disetujui dan telah dipatuhi. Kesejahteraan meliputi keamanan, ketertiban, keadilan, dan kebebasan. Demokrasi yang kita ketahui di sini, demokrasi itu bentuk pemerintah di mana semua warga negaranya memiliki hak yang setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung maupun secara perwakilan atau secara tidak langsung dengan perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Menurut paham negara, demokrasi modern, partai politik, pemilihan umum, dan badan perwakilan rakyat merupakan 3 institusi yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain. Setiap partai politik akan selalu berusaha untuk memperoleh dukungan rakyat yang besar pada saat pemilihan umum agar badan perwakilan rakyat didominasi oleh politik yang bersangkutan. Pada saat pemilu dijadikan manifestasi prinsip kedaulatan rakyat, maka melalui saat itulah rakyat diberikan kebebasan dan dalam menentukan calon-calon wakil rakyat yang tergabung di dalam partai politik. Praktik demokrasi yang tidak demokratif. Setelah Indonesia mengadopsi demokrasi, aspirasi warga negara kebanyakan untuk kesetaraan dan kesejahteraan umum masih sulit untuk tercapai. Tidak jauh dari hari perayaan 74 tahun kemerdekaan rakyat Indonesia, puluhan mahasiswa Papua di Surabaya harus mengalami brutalitas represi aparatus negara yang mengaku demokratis karena dituduh menolak untuk mengibarkan bendera merah putih. Sementara pada waktu yang bersamaan, puluhan masa buruh juga harus mengalami koersi yang rezim demokratis hanya karena melakukan penolakan rencana revisi undang-undang ketenaga kerjaan. Tentu kemudian, mengapa hal ini bisa dimungkinkan dalam demokrasi? Dalam diskusi publik yang ada, kita seringkali menemukan bahwa ketidakdemokrasian demokrasi yang ada sekarang adalah implikasi dari reorganisasi kekuatan lama yang berhasil mengambil alih institusi demokrasi yang ada. Biasanya dapat dikenal pula dengan tesis oligarki. Globalisasi dan intelijen negara. Lingkungan dunia intelijen dan intelijen telah berubah. Demikian kesimpulan yang bisa kita ambil tentang kondisi hari ini. Namun bukan berarti kegiatan konvensional dunia mata-mata dan tindakan seperti di film-film James Bond telah berakhir. Tentu tidak. Beberapa skandal intelijen yang di berbagai negara akhir-akhir ini, seperti upaya pembunuhan mantan agen Rusia Sergei Skripal dan anaknya Yulia di Inggris pada tahun 2018 lalu, berakibat ketegangan antara Inggris dan Rusia sebagai tertuduh. Kedua negara saling usir diplomatnya, bahkan terlebih jauh diikuti oleh negara-negara Eropa sebagai solidaritas kepada Inggris. Ditangkap dan dihukumnya negara Norwegia di Rusia atas tuduhan membocorkan rahasia kapal selam nuklir Rusia. Politik kehidupan sehari-hari dalam ekonomi politik. Yang kita tahu di sini, politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu politikos atau yang berhubungan dengan warga negara, dan proses pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang diwujudkan untuk pengambilan keputusan dalam suatu negara. Definisi politik tentunya sangat kompleks dan sering dikaitkan dengan unsur kekuasaan dan kebijakan. Unsur-unsur pembentukan politik terbagi atas 5 perkara, yakni negara, kekuasaan, kebijakan, pengambilan keputusan, distribusi, dan alokasi. Unsur negara dalam politik yakni terdapat wilayah, bangsa, dan juga struktur rantai skalar dalam ruang lingkup tersebut. Unsur kekuasaan meliputi siapa yang memenangkan kekuasaan dan menduduki posisi tertinggi serta memiliki pengaruh besar dalam mobilitas sosial, ekonomi, dan budaya.
pada suatu wilayah, unsur kebijakan akan memungkinkan kepuasan tertinggi dalam penerapan kebijakan yang cocok untuk meningkatkan dinamika pertumbuhan dan juga perkembangan terhadap suatu kawasan. Kapitalisme dengan demokrasi. Demokrasi sejatinya tidaklah sama dengan kapitalisme. Konsep ini yang sering disamaratakan oleh sebagian orang juga menyamakan konsep ini dengan tujuan ingin menolak mentah-mentah keduanya. Ketimpangan dunia yang dikeluhkan kemarin menjadi perhatian, tepatnya titik kritik untuk menolak secara keseluruhan apapun yang berbau kapitalisme dan demokrasi. Sekarang saya tegaskan lagi, demokrasi dan kapitalisme tidak sama. Demokrasi adalah konsep ekonomi, sedangkan kapitalisme adalah konsep ekonomi, sedangkan demokrasi adalah konsep politik. Memang negara yang menyampaikan demokrasi hari ini menganut paham ekonomi kapitalisme. Pertanyaannya, apakah demokrasi hanya bersesuaian dengan sistem ekonomi kapitalisme? Demokrasi adalah ide lama yang ditemukan oleh umat manusia, diakui oleh Yunani kuno dengan konsep polisnya, mengajarkan musyawarah dalam mengelola kepentingan masyarakat. Intinya, demokrasi adalah sebuah konsep untuk menghargai dan melibatkan publik dalam mengelola dan mengatur kehidupan masyarakat atau negara. Rakyat adalah pemilik sah kedaulatan dalam penyelenggaraan kehidupan publik. Kapitalisme juga adalah konsep ekonomi yang bertujuan untuk melibat gandakan kekayaan seefisien mungkin. Ditemukannya ilmu sepengetahuan yang berwujud teknologi mempercepat perkembangan kapitalisme. Karena kritik keras kaum sosialisme, komunisme, kapitalisme berbenah dengan menerapkan demokrasi dalam politik, membuka partisipasi publik, bukan dengan revolusi kaum proletar yang ditawarkan sosialis komunisme. Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, dan penelitian. Pendidikan sering juga terjadi di bawah pembimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otodidak. Etimologi kata pendidikan itu sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu decor, berarti menuntun, mengarahkan, dan memimpin, dan dari awalan berarti keluar. Jadi pendidikan berarti menuntun keluar. Setiap pengalaman yang dimiliki efek formatif pada cara orang prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, kemudian perguruan tinggi. Gerakan sosial. Dalam aktivitas gerakan sosial berupa yaitu gerakan sejenis tindakan sekelompok yang merupakan sekelompok informal yang berbentuk organisasi berjumlah besar atau individu yang secara spesifik berfokus pada suatu isu-isu sosial dan politik dengan melaksanakan, menolak, dan mengkampanyekan sebuah perubahan sosial. Gerakan sosial berkaitan erat dengan proses perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, di mana gerakan sosial bertujuan untuk mewujudkan perubahan sosial dalam rangka menghilangkan krisis sosial. Gerakan sosial merupakan hasil yang alektis dari krisis sosial menuju perubahan sosial. Terorisme selalu identik dengan kekerasan. Terorisme adalah puncak aksi kekerasan. Terorisme bisa saja kekerasan terjadi tanpa teror. Terorisme tidak ada teror tanpa kekerasan. Terorisme tidak sama dengan intimidasi atau sabotase. Sasaran intimidasi dan sabotase umumnya langsung, sedangkan terorisme tidak. Korban tindakan terorisme seringkali adalah orang yang tidak bersalah. Kaum teroris bermaksud ingin menciptakan sensasi agar masyarakat luas memperhatikan apa yang mereka perjuangkan. Tindakan teror tidaklah sama dengan vandalisme yang motifnya merusak benda-benda fisik. Terorisme berbeda pula dengan mafia. Tindakan mafia menekankan omerta, tutup mulut sebagai sumpah. Yang terakhir, globalisasi adalah
suatu proses yang mendunia, suatu proses yang membuat manusia saling terbuka dan saling bergantung satu sama lain tanpa batas waktu dan jarak. Di era globalisasi didukung perkembangan teknologi, alat transportasi dan ilmu pengetahuan, seseorang di suatu wilayah dapat mengetahui sejenis informasi yang tersebar di dunia luar dengan cepat dan mudah. Globalisasi dimaknai sebagai dunia satu atap atau dunia batas. Dampak globalisasi menguntungkan, namun di sisi lain merugikan. Semuanya tergantung sebagaimana kita menyikapinya. Namun yang harus diingat, globalisasi berbeda dengan istilah global warming dan pemanasan global. Terima kasih.